إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan dari syarah kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'atan, memasuki bab kelima yang beliau berikan judul berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Al-Ustaz menjelaskan pada bab-bab sebelumnya dikemukakan tentang wajibnya bertauhid serta hal-hal yang menyebabkan seorang takut terjatuh ke dalam syirik. Semuanya ini berkaitan dengan diri pribadi seorang hamba. Adapun dalam bab ini, kata Ustaz, terdapat peringatan bagi orang hamba atau seorang hamba yang telah mengetahui dan memahami kewajiban dan keutamaan tauhid serta bahaya syirik tersebut, agar tidak mencukupkan semua itu untuk dirinya sendiri. Karena dia wajib mendakwahkan ilmunya, mengajak kepada Allah Azza wa Jalla dengan disertai hikmah dan juga memberi nasihat yang baik, sebab kebaikan atau keimanan seseorang tidak akan sempurna melainkan dengan mendakwahi sesama agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jalan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam serta pengikut mereka. Para ulama telah menjelaskan bahwa dakwah mengajak kepada Allah hukumnya fardu kifayah, yakni kalau sebagian dai telah menunaikan maka gugur kewajibannya atas yang lain. Ditinjau dari daerah yang telah ada para dai yang berdakwah, jadi setiap daerah yang butuh terhadap dakwah dan aktivis terkait dengannya, maka dakwah di situ hukumnya fardu kifayah. Dan hak dakwah bagi yang lain sunnah muakkadah, yakni anjuran yang ditekankan dan amal soleh yang agung. Jika pada suatu daerah, kata Ustaz, jika pada suatu daerah tidak ada dakwah sama sekali, maka seluruh penduduknya berdosa. Pasalnya yang wajib atas mereka juga atas setiap manusia ialah berdakwah sesuai kemampuan pribadi untuk diri sendiri dan keluarganya. Kemudian Ustaz melanjutkan,
Sementara pada zaman yang para dai-nya sedikit, sedangkan kemungkaran banyak tersebar, serta kebodohan terhadap agama mendominasi seperti keadaan sekarang ini, maka hukum dakwah itu menjadi fardu ain, yakni wajib atas setiap individu. Tiap orang harus mendakwahkan sesuai kemampuan masing-masing. Dengan ini maka menjadi jelaslah bahwa yang diberi atau dibebani oleh syariat untuk berdakwah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala adalah setiap muslim dan muslimah sesuai dengan kemampuan dan keilmuan masing-masing. Jadi, kewajiban dakwah tidak dikhususkan bagi para ulama saja, karena kewajiban ini meliputi seorang sesuai keadaan masing-masing. Hanya saja yang menjadi kekhususan para ulama adalah menyampaikan perincian tentang agama Islam, hukum-hukumnya, dan juga makna-maknanya yang rumit, serta masalah-masalah ijtihad, yakni masalah ijtihadiyah yang masih diperselisihkan. Hal itu dikhususkan kepada para ulama karena keluasan ilmu mereka, pengetahuan mereka terhadap banyak permasalahan agama, baik itu parsial, yakni sebagian usul atau prinsip, maupun yang furu atau cabang. Aqulu qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah kedua ini khatib akan membacakan dalil pertama dari bab kelima, yakni bab tentang berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Aku mengajakmu kepada Allah, menyerumu kepada Allah di atas ilmu. Maha suci Allah, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Quran surat Yusuf ayat 108. Syarah atau penjelasan, Ustaz menjelaskan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya, Allah berfirman pada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus kepada jin dan manusia. Allah memerintahkan agar beliau mengabarkan kepada manusia bahwa ini adalah jalan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni thariqah, suluk, dan juga sunnah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa dakwah mengajak kepada syahadat la ilaha illallah, yang tidak ada sekutu baginya. Melalui jalan inilah Nabi SAW berdakwah kepada Allah di atas basirah, yaitu ilmu, keyakinan, dan bukti secara akal maupun dalil syar'i. Kemudian Al-Ustaz juga menambahkan perkataan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau berkata, ilmu yang dimaksud ayat ini bukan sekedar ilmu terhadap syariat saja, namun ia mencakup terhadap syariat, ilmu terhadap keadaan mad'u atau objek dakwah, dan ilmu terhadap cara efektif menyampaikan maksud atau hikmah. Jadi setiap dai harus mempunyai ilmu terhadap hukum syar'i, ilmu terhadap kondisi orang yang didakwahi, serta ilmu terkait cara mewujudkan tujuan dakwah. Ustaz melanjutkan, begitu juga jenis ilmu yang ketiga, yaitu ilmu terhadap cara-cara menarik perhatian mad'u atau objek dakwah, seperti memberikan motivasi atau penyemangat dengan sesuatu, atau dengan cara taklif, yaitu meluluhkan hati.
meluluhkan hati mad'u, yang ini semua termasuk hikmah, maka orang jahil tidak pantas berdakwah dan ia tidak terpuji. Jalannya bukanlah jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang jahil lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Ustaz rahimahullah rahmatan wasi'ah. Faidah, Ustaz memberikan faidah dari penjelasan tadi. Yang pertama, yakni dakwah mengajak kepada syahadat la ilaha illallah. Ini adalah jalan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya. Yang kedua, seorang dai wajib mempunyai basirah, yaitu ilmu. Yang ketiga, setiap dai wajib mengetahui apa yang didakwahkannya dan apa yang dilarang di dalamnya. Seorang dai wajib mengetahui ilmu dari apa yang didakwahkannya dan apa yang dilarang di dalamnya. Yang keempat, wajib berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah. Tidak boleh berdakwah mengajak umat manusia kepada kepentingan pribadi, hizb atau kelompok ataupun partai-partai, madhab dan lain sebagainya. Yang kelima, ikhlas dalam berdakwah. Seorang dai tidak boleh mempunyai maksud lain dalam berdakwah selain mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Selain mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, wajib mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang ketujuh, wajib mensucikan Allah dari berbagai sifat kurang dan aib. Yang kedelapan, kita wajib barok, yaitu berlepas diri dari kaum musyrikin. Dan yang terakhir, yang kesembilan, Ustaz memberikan faedah, orang muslim tidak cukup dengan tidak menyekutukan Allah, namun wajib baginya menjauhi orang-orang yang berbuat syirik agar tidak menjadi seperti mereka. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un mujibun qaribud da'wati ya qadir hada. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wa afafa wal ghina. Allahumma ansur ikhwanana muslimin fi Filistin fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma salimna ila Ramadan wa salim Ramadan lana. Assalamu minna mutaqabbala. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wila. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.